Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih caranya untuk menata akar bahan bonsai kita, tetapi bahan bonsainya tidak stres. Karena tiap tanaman-tanaman bonsai ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang gampang seperti waru atau anting putri. Kalau kita bongkar medianya dia akan tetap aman-aman saja ya, mudah-mudahan. Tapi ada beberapa jenis bahan bonsai yang kalau misalkan kita melakukan pembongkaran, dia akan stres, malah bisa menyebabkan stuck pertumbuhannya. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana caranya secara aman agar kita dapat melakukan penataan akar-akar bahan program bonsai kita ini tanpa membuat tanaman kita stres. Jadi sehingga pertumbuhannya tidak terhambat. Di sini saya ada bahan bonsai yang sedang saya program, ini adalah pusu bulu atau Celtis sinensis. Daunnya sedikit membulat dan tebal. Berbeda dengan yang jelatang atau yang banyak disebut orang dengan pusu bulu lokal. Tanaman ini sangat cantik dijadikan bonsai karena memiliki tekstur kulit yang menurut saya sangat eksotik kalau misalkan nanti dia sudah mulai menua. Teknik ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk kita lakukan. Kita hanya perlu menggunakan kawat sebagai alatnya dan juga mungkin pisau ya, nanti kalau misalkan nanti ada akar-akar yang harus kita potong ketika ada akar-akar yang bertumpang tindih atau ada akar-akar yang lebih dominan besarnya. Nah, untuk tahap awal kita perlu melakukan pembersihan di seputaran akarnya agar nanti kita dapat melihat susunan akarnya, bagian-bagian mana yang harus kita rapikan. Jadi kita tidak perlu membongkar semua, kita hanya perlu melihat bagian-bagian mana yang nantinya harus kita tata. Nah, tahap awalnya kita melakukan pembersihan media di bagian atas yang berdekatan dengan batang yang merupakan pangkal dari akar-akarnya. Kita bersihkan sehingga kita dapat melihat akar-akar mana yang posisinya atau susunannya kurang enak dilihat. Nah, ini sudah terlihat susunan-susunan akarnya. Kita bisa sedikit menggali untuk melihat bagian-bagian lebih dalamnya menggunakan kawat. Kita lihat apakah ada akar-akar di bawah yang bertumpang tindih atau akar-akar yang tumbuh lebih besar. Karena akar-akar ini juga sebenarnya mirip seperti percabangan di atas. Ketika ada akar-akar yang lebih dominan, maka akar-akar yang lain juga nanti akan kalah. Mirip seperti percabangan di atas, kalau misalkan ada cabang yang lebih besar dan kita tidak menyetop pertumbuhannya, maka percabangan yang lain juga akan lambat membesarnya. Jadi untuk mendapatkan proporsional dari susunan akar yang stabil dari seluruh akarnya, kita harus mengontrol pertumbuhan akar-akar yang kita rasa pertumbuhannya sangat cepat dan besar. Jadi nanti dengan begitu pertumbuhan akar-akar yang lainnya dapat sama dan pada akhirnya nanti akan menampilkan susunan akar yang cantik dan enak untuk kita lihat. Setelah kita bisa melihat semua susunan akarnya, maka langkah selanjutnya kita tinggal menarik akar-akar yang kita rasa kurang pas posisinya dengan menggunakan kawat. Kita dapat melengkungkan ujung kawatnya jadi seperti pengait. Lalu kita menarik berlahan-lahan akar-akar yang kita rasa posisinya tidak pas. Lakukan dengan cara berlahan, pelan-pelan saja sambil dirasa-rasa, sambil kita bantu juga dengan tangan. Kita tarik berlahan-lahan sehingga kita mendapatkan posisi yang enak untuk perakarannya.
Nah, setelah kita rasa posisinya sudah pas, kita bisa memberi ganjal di bawahnya sehingga akarnya tidak turun lagi ke posisi awal. Nah, ini yang posisi-posisi akarnya tidak enak, kita dapat menariknya perlahan-lahan. Menariknya ke atas sehingga dia melebar ke samping, dan pada akhirnya nanti ketika akar-akarnya membesar akan terlihat enak. Sehingga nanti kalau misalkan kita akan memindahkannya ke pot bonsai, pot yang ceper, akan enak sekali untuk dilihat. Nah, kita tarik secara berlahan. Usahakan posisi medianya ini lembab, tidak benar-benar kering. Jadi akar-akarnya ini sedikit lunak untuk kita tarik, dan medianya juga tidak terlalu keras. Nah, kita tarik seperti ini. Kita tarik dan kita bisa memberi ganjal di bawahnya sehingga posisinya tidak kembali ke semula. Nah, seperti itu. Kita lakukan pengganjalan dan kita periksa lagi akar-akar mana yang kita rasa tidak pas posisinya. Kita bisa menariknya berlahan dan mempaskan posisinya ke selera kita. Ini tahap awal untuk pembentukan susunan akar. Nanti kalau sudah membesar, kita juga bisa memotongnya sehingga nanti akarnya berada di atas dan mempunyai serabut. Ini tahap awalnya, kita letakkan dulu posisinya agar enak dilihat. Nah, ini kalau ada yang kira-kira terlalu terbenam, kita bisa menariknya berlahan ke atas. Berlahan-lahan saja sambil dirasa-rasa. Menggunakan kawat yang sudah kita bentuk seperti pengait. Cara ini sangat aman, tidak membuat tanaman stres, pertumbuhannya tidak terhambat, dan sangat mengurangi resiko kematian. Pertumbuhannya juga nanti bisa lebih cepat kalau dibandingkan dengan kita membongkar semua medianya, menariknya satu-satu dan memotongnya. Jadi buat teman-teman, kalau mau langkah yang paling aman untuk melakukan penataan akar, cukup melakukan cara seperti ini. Kita susun dan sambil kita lihat akar-akar mana yang bertumpang tindih, kita bisa cabut seperti ini nih. Tumpang tindih kita cabut, karena nanti kalau misalkan dia bertumpang tindih itu, nanti ke depannya penampilannya akan sangat tidak enak untuk dilihat, tidak rapi. Nah, begitu selanjutnya kita bisa melakukan penarikan-penarikan lagi untuk posisi-posisi perakaran yang menurut kita perlu dilakukan penataan. Kita tarik dan kita ganjal, begitu seterusnya. Lakukan secara berlahan, dan insya Allah ini cara paling aman untuk membuat bonsai kita tidak stres. Untuk akar-akar yang terbenam atau menunjang ke bawah, kita bisa tarik. Kalau misalkan ada posisi-posisi yang kosong, kita bisa mengisi akar-akar yang kita tarik dari bawah ini ke posisi-posisi yang kita rasa kosong, sehingga nanti kita dapat melihat akar yang penuh, tidak ada posisi yang kosong atau ompong. Nah, ini juga salah satu teknik untuk menarik akar, untuk mengisi kekurangan akar yang kita rasa kosong. Kita lakukan pengecekan secara keliling, apakah masih ada akar-akar yang kita rasa kurang pas posisinya. Bisa kita isikan ke ruang-ruang yang kita rasa masih kosong. Kita tempatkan di tempat-tempat yang kita rasa masih kosong, sehingga susunan akarnya nanti terlihat bagus. Nah, seperti ini. Jadi nanti
akarnya bisa terlihat mengelilingi dari batang pohonnya yang akan menampilkan kesan gagah dari program bonsai yang kita buat. Nah, ini kita sudah melakukan penataan akar-akarnya. Kita bisa melakukan pengecekan sekali lagi, melihat apakah ada susunan-susunannya yang kurang. Kalau masih ada, kita bisa melakukan penarikannya lagi. Dan kebetulan ini juga tidak ada akar yang bertumpang tindih, karena sebelumnya saya juga sudah pernah melakukan pengecekan akarnya. Jadi cara ini cukup sederhana, kita hanya perlu menggunakan kawat yang kita bengkokkan untuk pengaitnya, lalu kita menarikkan akarnya secara berlahan-lahan. Sangat aman dan simple, tidak perlu membongkar semua medianya. Nah, setelah kita melakukan penataan akar ini, kita tinggal perlu menutupnya kembali dengan media yang ada di sekitarnya tadi. Kita tutup, dan insya Allah tanaman kita ini tidak stres dan tidak mengganggu pertumbuhannya. Nah, mungkin ini sangat berguna bagi teman-teman semua yang mungkin masih ragu atau terlalu riskan untuk membongkar bahan program bonsainya ya. Bisa melakukan cara ini. Cara ini cukup aman, sederhana, dan terhitung cepat. Selanjutnya, setelah kita menimbunnya, kita tinggal melakukan penyiraman seperti biasa. Nah, buat teman-teman, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini jika informasi-informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua.